Halo anak-anak, selamat pagi. Sepertinya belum pada gabung ya, kok tidak ada respon. Ibu cek terlebih dahulu ya. Oke, jadi pada belum gabung ya. Sembari menunggu anak-anak yang lain, Ibu akan menampilkan sebuah video terlebih dahulu, sembari menunggu anak-anak yang lain untuk masuk ke ruang Zoom. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerjang, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerjang, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Oke, sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama dulu ya. Salah satu murid memimpin berdoanya. Teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum masuk pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian. Jadi nanti ketika Ibu panggil, nanti bilang hadir ya. Yang pertama, ada Siti Badriatun Munirah, apakah hadir? Hadir, Bu. Yang kedua, Chandra Dikta, apakah hadir? Hadir, Bu. Yang ketiga, Septio Berliana, apakah hadir? Hadir, Bu. Yang keempat, Rada Ovasana, apakah hadir? Hadir, Bu. Oke, jadi hari ini anak-anak hadir semua ya. Oke, selanjutnya sebelum mulai pembelajaran, Ibu bertanya dulu nih, kalian pada semangat belajar belum nih? Pada semangat belajar enggak? Semangat, Bu. Oke, selanjutnya Ibu tanya kabar kalian. Semangat. Oke, semangat. Oke, jadi semangat semua ya. Nah, Ibu ingin tanya lagi nih, bagaimana kabar kalian? Apakah baik-baik saja? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Oke, jadi alhamdulillah baik semua ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang
Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup dengan subtema 1, hewan dan tumbuhan makhluk hidup. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menampilkan sebuah video agar semangat pagi ini lebih meningkat. Untuk videonya nanti anak-anak bisa menyimaknya ya. Hai teman-teman, kalau teman-teman belum subscribe, yuk klik tombol subscribe warna merah. Gratis loh. Jangan lupa klik juga gambar loncengnya ya, supaya teman-teman bisa tahu video-video baru Diva. Hai temanku semua, mari kita bersama menjaga kebersihan di sekolah kita. Buanglah sampah pada tempatnya, jangan sembarangan kita membuangnya. Kebersihan itu sebagian dari iman. Mari menjaga kebersihan lingkungan di sekolah kita. Mari menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita. Hai temanku semua, mari kita bersama menjaga kebersihan di sekolah kita. Buanglah sampah pada tempatnya, jangan sembarangan kita membuangnya. Kebersihan itu sebagian dari iman. Mari menjaga kebersihan lingkungan di sekolah kita. Mari menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita. Oke, selanjutnya Ibu ingin bertanya, tadi kan anak-anak menyimak lagu. Nah, lagu tadi itu berisi tentang apa ya anak-anak? Ada yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Oke, apa ya? Siti? Untuk menjaga kebersihan. Oke, jadi tadi lagunya membahas tentang menjaga kebersihan, khususnya di lingkungan sekitar. Jadi apa sih manfaat dari menjaga lingkungan itu? Apakah ada yang tahu? Lingkungan menjadi bersih, Bu. Oke, betul. Lingkungan salah satunya adalah lingkungan menjadi bersih. Terus yang kedua, Ibu bisa menambahkan menjaga kenyamanan juga. Jadi menjaga lingkungan itu sangat penting ya. Tidak hanya di lingkungan sekitar sekolah saja, tapi di lingkungan sekitar tempat tinggal murid-murid. Jadi lingkungan itu harus dibersihkan agar nyaman, bersih, dan menjaga kesehatan juga. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi ya anak-anak. Materi hari ini kita akan mempelajari cara membuat pertanyaan wawancara. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, Ibu ingin bertanya lagi. Di sini anak-anak ada yang tahu tentang pengertian wawancara? Halo anak-anak, apakah ada yang tahu? Oke, sepertinya anak-anak pada belum tahu ya. Jadi, wawancara ini adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Jadi, wawancara ini adalah mencari suatu informasi. Di dalam wawancara juga terdapat dua unsur penting. Unsur penting tersebut, Ibu ingin tanya lagi nih, apakah ada yang tahu dua unsur penting dalam wawancara? Anak-anak ada yang tahu? Halo anak-anak.
Narasumber, Bu. Oke, salah satunya narasumber. Ada 2 unsur penting dalam wawancara, yaitu pewawancara dan narasumber. Anak-anak ada yang tahu tentang pewawancara itu apa sih? Oke, jadi pada belum tahu ya. Jadi pewawancara dan narasumber itu adalah pewawancara itu adalah orang yang mewawancarai, sedangkan narasumber adalah orang yang akan diwawancarai. Pewawancara mencari data atau informasi dari narasumber, sedangkan narasumber adalah sumber dari informasi. Oke, yang ketiga selanjutnya cara membuat pertanyaan wawancara. Di sini Ibu punya 3 langkah. Yang pertama, menentukan tema atau topik wawancara. Yang kedua, memperhatikan fungsi penggunaan kata tanya. Yang ketiga, menyusun pertanyaan wawancara. Dari 3 langkah tersebut, Ibu ingin bertanya lagi. Di sini anak-anak ada yang tahu kalimat kata tanya yang sering digunakan sehari-hari. Apakah ada yang tahu? Halo anak-anak, masih memperhatikan Ibu tidak? Apakah ada yang tahu tentang... Oke, Mbak Badrotun coba. Mbak Badrotun tahu salah satu saja kalimat tanya, coba disebutkan. Kata apa? Oke, salah satunya apa? Selanjutnya, di sini kita akan berlatih. Di sini Ibu punya gambar, suatu gambar. Anak-anak ada yang tahu ini gambar tentang apa? Halo anak-anak, apakah ada yang tahu gambar ini tentang apa? Oke, sepertinya anak-anak belum tahu ya, ini gambar hewan dan manusia, di mana ini adalah hewan peliharaan dari si manusia ini. Jadi kita akan latihan membuat wawancara dengan tema cara merawat hewan peliharaan. Yang pertama, di sini Ibu punya kalimat tanya apa. Kalimat tanya apa berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang sedang terjadi. Contohnya, apa hewan yang Anda pelihara? Yang kedua, ada berapa. Berfungsi untuk menanyakan jumlah. Contohnya, berapa jumlah hewan yang Anda pelihara? Yang ketiga, ada siapa. Siapa berfungsi menanyakan pelaku atau orang. Contohnya, siapa yang memberi makan hewan peliharaan Anda. Yang ketiga, ada di mana. Di mana berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Contohnya, di mana Anda membeli makanan hewan tersebut. Yang keempat, ada kapan. Berfungsi untuk menanyakan waktu kejadian peristiwa. Contohnya, kapan Anda memberi makan hewan peliharaan Anda? Yang kelima ada mengapa. Mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Contohnya, mengapa kandang hewan peliharaan Anda harus dibersihkan secara teratur? Yang keenam ada bagaimana. Berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Contohnya, bagaimana cara Anda membersihkan tubuh hewan peliharaan Anda. Jadi, di sini tadi ada 6 pertanyaan ya. Anak-anak dari materi yang Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang belum jelas? Jelas sekali, Bu. Jelas. Oke, jadi sudah jelas semua ya. Di sini selanjutnya ada tugas nih dari Ibu. Nanti kalian jalan-jalan ke keliling lingkungan sekitar tempat tinggal kalian. Di sini Ibu mempunyai tugas nanti murid-murid membuat pertanyaan wawancara dengan menggunakan pertanyaan yang telah
dipelajari, kemudian lakukanlah wawancara dengan tetangga sekitar rumah yang mempunyai hewan peliharaan. Jadi nanti anak-anak bisa ke rumah tetangga untuk mewawancarai ya. Untuk tugasnya besok harus sudah jadi karena besok murid-murid bisa memaparkan informasi apa yang sudah murid-murid dapat dari kegiatan mewawancarai tersebut. Jadi, anak-anak sudah paham apa belum untuk tugasnya? Halo anak-anak. Apakah sudah paham? Sudah, Bu. Oke, bagus. Bu. Selanjutnya, Ibu mempunyai beberapa gambar. Coba kalian ingat-ingat dan amati lingkungan sekitar kalian. Di sini Ibu mempunyai gambar. Di sini ada gambar apa anak-anak? Apakah ada yang tahu? Oke, anak-anak sepertinya belum tahu ya. Ini gambar tentang dataran tinggi. Yang kedua tentang ini gambar dataran rendah. Yang ketiga ada daerah pantai. Oke, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Coba kalian amati di lingkungan sekitar kalian. Apakah ada pemandangan alam seperti ini? Bila ada, coba disebutkan. Itu namanya kayak itu ya, dataran tinggi itu seperti gunung. Di dekat tempat tinggal kalian, apakah ada gunung dan namanya gunung itu apa? Di sini anak-anak ada yang tahu? Halo anak-anak. Halo. Masih memperhatikan Ibu tidak? Masih, Bu. Oke, Mbak Rada. Di sini Ibu kan punya gambar dataran tinggi di daerah rumah tempat tinggal Mbak Rada. Apakah ada daerah dataran tinggi? Nggak ada, Bu. Oh, nggak ada Di lingkungan ya. saya dataran rendah. Oke, jadi dataran rendah. Kita masuk ke dataran rendah ya. Di sini Ibu punya gambar tentang dataran rendah. Oke, daerahnya mana ya Mbak untuk dataran rendahnya itu? Sayung, Bu. Oke, Sayung. Sayung itu di daerah Kabupaten Demak. Oke, jadi di Provinsi Jawa Tengah. Oke, selanjutnya ada pantai. Di sini Ibu kan punya gambar pantai. Pantai apa yang terkenal di daerah kalian? Apakah ada yang tahu? Pantai Morosari, Bu. Oke, Morosari. Morosari itu terletak di daerah mana ya Mbak Rada? Di Sayung. Sayung. Karena di Sayung juga ada pantai, Bu. Oh, jadi ternyata ada pantai ya. Jadi di daerah Demak ya, di Provinsi Jawa Tengah. Oke, selanjutnya Ibu ingin bertanya gini. Kan Ibu punya dua gambar ini. Di sini ada yang tahu tentang pengertian dari bentang alam. Apakah di sini anak-anak ada yang tahu? Halo anak-anak. Oke, sepertinya anak-anak pada belum tahu ya. Ibu jelaskan. Jadi bentang alam merupakan pemandangan alam atau daerah dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi. Oke, di sini kita akan mempelajari bentang alam yang ada di Indonesia. Yang pertama ada dataran tinggi. Di sini dataran tinggi merupakan wilayah dataran yang berada dalam ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Contohnya dataran tinggi Dieng. Wilayah dataran tinggi sangat cocok sebagai wilayah perkebunan, seperti perkebunan teh, kopi, apel, sayur mayur, dan tembakau. Nah, di sini Ibu punya beberapa gambar nih. Ini adalah dataran tinggi Dieng. Di sini anak-anak Ibu ingin bertanya lagi, apakah ada yang tahu di mana sih letak dataran tinggi Dieng itu? Halo anak-anak, apakah ada yang tahu? Di Wonosobo bukan, Bu?
Oke, betul sekali di Wonosobo. Wonosobo ini terletak di daerah Provinsi Jawa Tengah. Nah, selanjutnya kita ke data pegunungan dan gunung. Di sini pegunungan adalah rangkaian gunung yang saling menyambung tinggi, luas, dan memanjang. Gunung merupakan permukaan bumi yang menonjol lebih tinggi dari permukaan sekitarnya. Gunung memiliki ketinggian lebih dari 600 meter. Pegunungan dimanfaatkan sebagai objek wisata seperti Gunung Bromo. Di sini Ibu mempunyai 2 gambar. Ini adalah pemandangan pegunungan di sekitar Gunung Bromo dan ini adalah Gunung Bromonya. Ibu ingin bertanya lagi nih, Gunung Bromo terletak di mana ya anak-anak? Apakah ada yang tahu? Halo anak-anak. Di Malang, Bu. Malang. Jadi Malang ini terletak di Provinsi Jawa Timur, betul sekali. Oke, selanjutnya kita ke Lembah dan Ngarai. Lembah adalah wilayah dataran yang cekung dan rendah dibandingkan di daerah sekitarnya. Terdapat di kaki gunung, kiri dan kanan sungai. Ngarai merupakan lembah yang memiliki ukuran lebih dalam dan luas. Biasanya wilayah ini banyak digunakan untuk bercocok tanam dan pemukiman. Di sini Ibu mempunyai 2 gambar. Yang ini adalah gambar lembah Baliem di Papua. Dan gambar kedua yaitu Ngarai Sianok di Sumatera Barat. Selanjutnya kita ke dataran rendah. Dataran rendah adalah wilayah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah cocok untuk daerah pertanian, peternakan, perkantoran, perumahan, dan industri. Di sini Ibu mempunyai beberapa gambar. Contoh dataran rendah di daerah Jakarta, daerah perkotaan ya anak-anak. Biasanya terdapat di daerah dataran rendah. Yang kedua ada di Balikpapan. Biasanya dataran rendah ini ada persawahan. Selanjutnya kita ke Tanjung dan Semenanjung. Di sini Tanjung dan Semenanjung merupakan dataran yang menjorok ke laut. Perbedaannya terletak pada ukurannya. Jadi Tanjung ini lebih kecil dibandingkan dengan Semenanjung. Di sini Ibu mempunyai 2 gambar. Ada Tanjung Priuk di Jakarta yang terkenal dengan pelabuhannya. Yang kedua ada Semenanjung Nusa Dua di Bali. Oke, selanjutnya kita ke wilayah perairan. Wilayah perairan adalah bagian dari permukaan bumi yang digenangi air, seperti sungai, waduk, danau, rawa, selat, teluk, dan laut. Oke, di sini Ibu punya beberapa gambar. Di sini ada sungai Bengawan Solo. Ibu ingin bertanya lagi, anak-anak ada yang tahu letak di mana sungai Bengawan Solo itu? Apakah ada yang Di tahu? Solo, Bu. Untuk wilayahnya tidak di Solo ya anak-anak, lebih tepatnya kan ini sungai terbesar di Pulau Jawa. Jadi sungai ini membentang dari wilayah Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Jadi merupakan sungai yang terbesar di Pulau Jawa karena melewati 2 provinsi ya anak-anak, dari Provinsi Jawa Tengah ke Jawa Timur. Yang kedua ada Waduk Gajah Mungkur. Waduk Gajah Mungkur, di sini anak-anak ada yang tahu di mana letak Waduk Gajah Mungkur? Apakah ada yang tahu anak-anak? Oke, sepertinya belum tahu ya. Jadi Waduk Gajah Mungkur ini merupakan waduk terbesar ya anak-anak di Pulau Jawa. Jadi terletak di daerah Wonogiri, Jawa Tengah. Selanjutnya ada Rawapeneng. Di sini anak-anak ada yang tahu di mana sih letak Rawapeneng itu? Halo anak-anak, masih memperhatikan Ibu tidak? Masih, Bu. Di Ambarawa Salatiga, Bu. Salatiga, oke. Lebih tepatnya di daerah Semarang, Jawa Tengah, anak-anak Rawapeneng itu terletaknya. Selanjutnya di sini ada Selat Sunda. Selat Sunda Ibu punya peta, ini terletak di daerah perbatasan berseberangan antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Selanjutnya Laut Jawa. Laut Jawa ini
terletak di daerah sekitar Pulau Jawa. Jadi berada di Pulau Jawa, jadi dikatakan sebagai Laut Jawa. Oke, dari materi benang alam tadi, anak-anak apakah sudah paham? Apakah ada yang ditanyakan kalau belum paham? Halo anak-anak, apakah sudah paham untuk materi tentang benang alam? Sudah paham? Oke, bagus sekali sudah paham. Jadi memperhatikan semua ya. Tadi kita mempelajari tentang kalimat tanya. Ada 6 kalimat tanya, yaitu apa, berapa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Dan kita juga mempelajari tentang bentang alam di Indonesia. Ada dataran tinggi, pegunungan dan gunung, lembah, ngarai, dataran rendah, tanjung, semenanjung, dan wilayah perairan. Jadi kita tadi mempelajari 2 materi ya anak-anak. Oke, untuk materi hari ini ya Ibu cukupkan sampai di sini. Dari anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Halo anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, jadi anak-anak nggak ada respon, jadi sudah paham ya untuk materinya hari ini. Untuk materi hari ini Ibu sudah cukupkan. Tetap semangat untuk terus belajar ya anak-anak, karena kita besok akan bertemu kembali untuk mempelajari materi selanjutnya yang lebih menarik. Tetap semangat anak-anak. Sampai bertemu di hari besok anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Oke, Alia. sama-sama.